Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Farid. Masuk. Monggo, duduk. Jadi gini, Pak. Kenapa? Saya kan nanam cabe, cuman cabenya tuh kayaknya kena layu fusarium deh. Serius. Ya, soalnya batang bawahnya tuh pucet. Iya. Terus gimana? Kira-kira tuh penanganannya gimana ya, Pak? Serius ya. Oh iya nih, kebetulan saya juga lagi kena musim hujan kali ya. Kita nanam cabe. Iya, kena fusarium. Saya juga kena fusarium. Nah, kebetulan nih lagi bikin penanganannya, pencegahannya. Yaitu menggunakan trichoderma namanya. Oh, trichoderma. Iya, trichoderma itu istilahnya agen hayati. Agen hayati itu sebenarnya jamur, tapi dia bisa menangani jamur juga. Kan fusarium itu kan jamur. Ya, dia jamur Fusarium oxysporus. Nah, kebetulan saya lagi bikin nih. Sekalian belajar ya. Oh, dari apa tuh, Pak? Ini medianya kita menggunakan nasi. Sebenarnya medianya bebas sih. Bisa menggunakan nasi, bisa menggunakan kentang yang direbus dihancurin gitu. Jadi kita buat gimana caranya kita buat lingkungan itu bisa tumbuh dengan baik untuk cendawan gitu. Nah, kebetulan ada satu bahan nih yang belum disiapin. Bahan apa, Pak? Bahannya itu daun bambu. Oh, daun bambu. Nah, kebetulan di belakang ada pohon bambu tuh. Bisa dulu yuk. Ya. Nah, jadi untuk mancing jamur trichoderma ini kita bisa gunain daun bambu yang sudah kering ini nih. Nah, yang kita ambil itu daun bambu yang sudah jatuh dari pohonnya, tapi masih hijau nih seperti ini. Ini lihat ya perbedaannya. Ini yang sudah kering, ini yang masih hijau. Nah, kenapa sih yang kita ambil yang masih hijau? Karena kemungkinan yang masih hijau ini masih mengandung sedikit air. Jadi kemungkinan besar spora dari jamur trichoderma ini masih banyak terdapat di daun-daun bambu yang masih hijau ini. Ya. Oke, kita ambil ya. Kita ambil secukupnya saja. Kita juga bisa nih ngambil sedikit tanah dari tumpukan daun ini. Dah, cukup. Dapat nih. Jadi jamur trichoderma itu sebenarnya kita bisa pancing dari alam. Jadi kalau beli dibeli banyak di toko-toko pertanian. Tapi ya untuk menghemat juga kita bisa nih kita mancing sendiri gitu menggunakan daun bambu ini gitu. Kira-kira kalau pakai selain daun bambu tuh bisa nggak ya? Nah, sebenarnya daun bambu ini salah satu cara aja sih. Sebenarnya banyak caranya. Bisa menggunakan ini nasi, kita bungkus pakai kain, terus kita tanam di areal dekat sirih tuh. Sirih, dekat perakaran sirih. Nanti setelah beberapa hari kita ambil, nah itu udah ada isolat trichoderma. Atau bisa juga kita batang bambunya. Jadi nasinya kita masukin ke bambu atau media kentang atau apa, dimasukin ke bambu seperti kayak buat lemang gitu. Terus ya kita diamin aja. Kita biasanya muncul juga isolat dari trichoderma atau bibitnya gitu. Nah, sebenarnya trichoderma itu banyak sih di manapun gitu, di tanaman-tanaman yang berkayu gitu. Jadi di daerah manapun, di lingkungan manapun sebenarnya ada. Cuman konsentrasi atau banyaknya gitu yang kita tahu mungkin banyak di pohon bambu, banyak di pohon sirih gitu. Sereh. Sereh ya, maaf. Oke. Nih, cara buatnya gampang banget kita mancingnya. Pertama kita siapin wadah nih. Wadah yang pastinya tertutup. Kenapa sih kita harus pakai tertutup? Supaya nggak ada hewan gitu. Supaya seperti lalat dan lain sebagainya. Karena
hewan serangga-serangga tersebut membawa cendawan lain atau membawa patogen lain gitu. Jadinya kita harus menghindari itu. Kita kan mau isolasi jamur trichoderma kan, nggak mau jamur yang lain supaya bersih gitu. Nah, caranya gampang banget nih, wadah. Kita masukkan, oh iya nih sebelumnya kan kita baru dari lahan nih. Ya. Kita harus pakai hand sanitizer supaya bersih. Tangan kita juga mempengaruhi gitu hasilnya. Kali aja di sini ada bibit-bibit patogen gitu. Jadi kita harus bersihin dulu. Oke, langsung dimulai. Pertama kita alasin dulu wadah kita dengan daun bambu. Alasin. Nanti di double sama nasi. Iya, nanti nasinya ditaruh di sini. Terus nasinya kita buat bulat-bulat. Nah, nasinya ini jangan yang terlalu lembek. Jadinya nasinya istilahnya perak gitu. Kenapa tuh alasannya? Ya supaya ini ya, karena kebanyakan air juga takutnya bau busuk ataupun mengundang bakteri gitu, jadi bau. Jadi kita pakai yang keras dan juga lebih mudah dihancurkan kalau yang agak perak gitu. Nah, kita bulat-bulat ini, terus kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita tutup lagi pakai daun ini, pakai daun bambu. Udah gini, kita tutup. Rapat. Ini wadahnya bebas ya, mau pakai wadah apapun, yang penting dia tertutup. Mau pakai kardus, mau pakai cup, itu terserah, yang penting tertutup rapat. Prosesnya tuh berapa lama sih? Untuk membuat isolat istilahnya itu biasanya kita sekitar 4-5 hari itu sudah muncul gitu. Masuk cepat sih. Nanti setelah ini udah jadi bibit, udah jadi isolat, nanti kita ambil lagi, kita perbanyak pakai media yang baru gitu. Medianya sama aja, mau pakai nasi, pakai kentang juga bisa. Nanti pengaplikasiannya ke tanaman gimana tuh? Nah, pengaplikasiannya bisa dalam bentuk padat, bisa menggunakan dalam bentuk cair. Nah, untuk padat langsung aja ini dicampur ke media tanam gitu. Kita campur di media tanam. Kira-kira mungkin 1 sendok itu untuk 1 polybag yang besar gitu. Nah, kalau untuk yang cair itu kita perlu kita cairkan terlebih dahulu, kita buat dulu gitu. Menggunakan air. Airnya itu kita campur dengan air gula merah ya, sama air gula merah gitu. Supaya apa? Supaya memperbanyak spora-spora yang ada di trichoderma ini gitu. Jadinya dia lebih banyak lagi, cuman dalam bentuk cair. Terus kita diamkan, kita aerasi dulu selama beberapa hari. Lalu baru kita gunakan untuk kocor. Jadi dikocor. Nah, untuk dosisnya mungkin ya, kalau dari padat dan ke cair itu kita menggunakan mungkin 1-2 sendok ini, terus dimasukkan ke air sebanyak 1 liter, air gula merah itu 1 liter. Nah,
terus kita aerasi. Nah, pengaplikasiannya larutan tersebut kita gunakan hanya 1-2 sendok juga untuk 1 liter air bersih gitu, baru dikocor ke tanaman. Nah, jadi Trichoderma ini bukan hanya untuk menghalau dari penyakit gitu, OPT dari jamur ya khususnya, tapi juga ada jurnal yang mengatakan, jurnal ilmiah juga mengatakan jamur Trichoderma ini juga dapat menyuburkan tanaman. Jadi daunnya bisa lebih lebar, terusnya pembuahannya lebih lebat, ataupun pembungaan itu lebih kuat gitu, lebih kuat dan lebih banyak untuk menghasilkan buah yang lebih banyak, untuk menghasilkan hasil panen juga yang lebih banyak gitu. Juga buahnya katanya ya dari jurnal tersebut lebih besar-besar gitu istilahnya. Mungkin ya nggak sebesar cabai, misalnya cabai rawit sebesar cabai cabai yang besar ya, enggak, tapi istilahnya lebih sehat lah, tanaman itu lebih sehat, lebih pertumbuhannya lebih maksimal gitu. Berarti banyak juga ya manfaatnya. Iya, banyak banget manfaatnya. Itu juga mencegah juga ini. Jadi kan daripada mengobati, kan fusarium juga diobatin agak sulit ya. Kalau udah kena ya udah, kalau nggak dibuang dibakar gitu kan, supaya nggak menyebar lebih lanjut. Nah, ini untuk pencegahannya. Bisa juga untuk persemaian, supaya nggak kena rebah semai itu, penyakit rebah semai gitu. Jadi sebenarnya banyak sih ini manfaatnya. Jadi istilahnya cendawan antagonis gitu, untuk cendawan penyakit. Nah, setelah ini kita tunggu di keadaan tidak terkena sinar matahari secara langsung, atau mungkin digelapin juga nggak apa-apa, selama beberapa hari gitu, sekitar ya 5 hari lah, baru keluar isolatnya, bibitnya gitu. Setelah itu kita perbanyak. Nah, kebetulan kita juga udah punya nih bibitnya, kita udah isolasi sekitar 5 hari ini. Nah, mungkin ini masih campur sama patogen lain gitu. Nah, kita buka. Mungkin ini airnya terlalu banyak jadi agak bau ya. Nah, ini ada nih. Nah, sebentar. Nih. Jamur Trichoderma itu bentuknya kayak gini. Bentuk dan warnanya agak hijau gini. Hijau ketoskaan ya. Kalau ini kan agak kuning. Nah, sedangkan jamur Trichoderma itu seperti ini. Nah, ini jamur Trichoderma. Nah, ini jamur lain nih, cendawan-cendawan lain. Jadi kita harus pisahkan antara jamur Trichoderma dengan jamur yang lain. Caranya gampang banget. Seperti tadi kita gunakan media nasi ataupun kental yang kita ada gitu. Nah, nasinya kita masukin langsung tanpa daun bambu, masukin langsung. Jamur ini kita pakai cotton bud nih, sporanya itu pelan-pelan. Nah, udah dapet, kita totalin sini aja, kita isolasi di sini. Kita isolasi di sini. Kalau udah, kita tutup kembali. Nah,
Kita tunggu beberapa hari sampai trichoderma ini menyebar ke seluruh nasi ini gitu. Jadi dia berkembang biak di sini. Nah, sudah deh. Kita tinggal tunggu sampai dia berkembang biak. Setelah itu baru kita aplikasikan ke tanaman kita di musim berikutnya gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja sih. Nah, untuk teman-teman nih yang mau bertanya, kritik ataupun saran, bisa nih teman-teman mengajukannya di kolom komentar ataupun langsung personal chat kami. Personal chatnya di nomor WA atau nomor telepon yang tertera di video ini. Ya, bisa banget tuh guys. Terima kasih. Terima kasih nih sudah menemani saya gitu. Sudah menemani saya, sudah bantuin saya. Juga mudah-mudahan ilmunya itu bermanfaat gitu untuk petani di daerah sini gitu. Mungkin sekian ya